Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Training Center Syauqi. Hari ini kita akan membahas topik sederhana tapi sangat penting dalam dunia listrik, power factor. Apa sih sebenarnya power factor itu? Kenapa power factor yang buruk bisa berdampak negatif pada sistem listrik kita? Dan yang tak kalah penting, bagaimana cara meningkatkan power factor agar sistem kita lebih efisien? Jawabannya ada di video ini. Pastikan kamu simak sampai akhir untuk mendapatkan wawasan lengkap dan solusi terbaik. Power factor atau yang biasa disingkat PF adalah rasio antara daya nyata yang digunakan untuk melakukan kerja dan daya total yang disediakan dalam suatu sistem listrik. Rumus power factor dapat dituliskan sebagai berikut. Power factor sama dengan daya nyata dibagi daya total. Secara sederhana, power factor menunjukkan seberapa efisien sistem listrik kita dalam menggunakan daya yang disuplai. Semakin dekat nilai PF dengan 1, semakin efisien penggunaan energi tersebut. Namun, jika nilai PF lebih rendah dari 1, itu artinya ada pemborosan energi yang dapat mempengaruhi kinerja dan biaya operasional. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita gunakan perumpamaan sebungkus snack. Bayangkan Anda membeli sebungkus snack seberat 100 gram. Snack ini adalah daya total yang Anda beli atau daya yang disuplai ke sistem listrik kita. Namun ketika membuka bungkusnya, ternyata hanya 70 gram yang benar-benar bisa dimakan. Sementara sisanya seperti kemasan dan udara di dalamnya tidak bisa digunakan. Nah, ini analoginya dengan daya nyata yang digunakan untuk melakukan kerja dalam sistem listrik. Jadi, power factor adalah seberapa banyak dari snack yang bisa kita makan dan manfaatkan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan sisanya adalah energi terbuang yang tidak bisa digunakan secara efisien. Semakin besar rasio antara snack yang bisa dimakan dengan snack total yang dibeli, semakin efisien sistem kita. Bayangkan kita sedang menarik gerobak dengan kuda, tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kita harus mengangkat tuas gerobak sebelum bisa menariknya. Tuas yang harus diangkat ini menggambarkan daya reaktif dalam sistem AC. Daya ini diperlukan untuk menciptakan medan magnet dalam motor listrik, namun tidak digunakan langsung untuk melakukan pekerjaan seperti menggerakkan gerobak. Ini seperti tenaga yang digunakan untuk mengangkat tuas, bukan untuk menarik gerobak itu sendiri. Sementara itu, daya yang digunakan untuk menarik gerobak ke depan adalah daya nyata yang sebenarnya melakukan pekerjaan yang kita inginkan. Pada sistem AC, daya total terdiri dari daya nyata yang menggerakkan gerobak dan daya reaktif yang mengangkat tuas gerobak. Power factor menggambarkan seberapa efisien energi yang disuplai digunakan untuk menarik gerobak atau seberapa kecil pemborosan yang terjadi dalam bentuk daya reaktif. Daya reaktif muncul dalam sistem listrik AC dan ada beberapa faktor yang memicunya. Daya ini terjadi karena adanya elemen-elemen dalam sirkuit yang mengubah arah arus listrik seperti induktor dan kapasitor. Induktor seperti yang ada pada motor listrik dan transformator menghasilkan medan magnet untuk menggerakkan perangkat. Namun, medan magnet ini tidak langsung menghasilkan pekerjaan, melainkan hanya diperlukan untuk menciptakan gaya gerak. Ini menyebabkan daya reaktif yang tidak dapat langsung digunakan untuk melakukan pekerjaan. Kapasitor menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk muatan listrik. Meskipun digunakan untuk memperbaiki faktor daya, kapasitor juga bisa menyebabkan daya reaktif jika tidak diatur dengan baik. Munculnya daya reaktif ini mempengaruhi efisiensi sistem listrik karena energi yang disuplai tidak digunakan secara maksimal untuk melakukan pekerjaan. Berikutnya adalah jenis beban-beban listrik bolak-balik. Yang pertama ada beban resistif. Adalah beban yang hanya mengkonsumsi daya nyata dan tidak menghasilkan daya reaktif.
Dalam jenis beban ini, arus dan tegangan berada dalam fase yang sama, artinya tidak ada pergeseran antara keduanya. Contoh beban resistif yang umum dalam kehidupan sehari-hari adalah pemanas atau heater, rice cooker, dan lampu pijar. Dalam beban listrik, pada beban resistif, energi yang disuplai sepenuhnya digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti menghasilkan panas atau cahaya tanpa pemborosan daya reaktif. Beban induktif adalah beban yang memiliki elemen induktif seperti kumparan yang mengubah energi listrik menjadi energi magnetik. Beban induktif ini menghasilkan daya reaktif karena adanya pergeseran antara arus dan tegangan. Contoh beban induktif adalah motor listrik, transformator, lampu neon, dan balas. Beban induktif menyebabkan arus tertinggal dari tegangan, menghasilkan pergeseran fasa dan daya reaktif dalam sistem kelistrikan. Beban kapasitif adalah beban yang menggunakan elemen kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk muatan. Beban ini juga menghasilkan daya reaktif, tetapi berbeda dengan beban induktif karena daya reaktif yang dihasilkan memiliki arah yang berlawanan. Pada beban kapasitif, arus mendahului tegangan dan daya reaktif ini dapat disesuaikan untuk mengurangi pemborosan energi dalam sistem. Segitiga daya adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara daya nyata, daya reaktif, dan daya total dalam sistem listrik AC. Segitiga ini membantu kita memahami bagaimana daya dibagi dan bagaimana perbedaan sudut antara gelombang arus dan tegangan mempengaruhi efisiensi sistem. Sudut antara daya nyata dan daya total atau S menggambarkan phase angle atau perbedaan waktu antara gelombang arus dan tegangan. Semakin besar perbedaan sudut ini, semakin besar daya reaktif yang ada dan semakin rendah power factor. Power factor adalah rasio antara daya nyata dan daya total yang setara dengan cos pi dari sudut perbedaan antara arus dan tegangan. Semakin kecil sudut pi, semakin tinggi power factor yang berarti sistem lebih efisien. Berikutnya, dampak power factor yang buruk adalah sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu. Di sini kita memiliki dua sistem dengan daya aktif yang sama, yaitu 8 kW. Namun yang membedakan keduanya adalah faktor daya. Sistem pertama memiliki power factor 0,9, sementara yang kedua hanya memiliki power factor 0,6. Dengan power factor yang lebih rendah, daya total atau semu yang dibutuhkan oleh sistem kedua jauh lebih besar, karena lebih banyak daya yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet, bukan untuk menggerakkan beban. Artinya, meskipun daya aktifnya sama, sistem dengan PF lebih rendah akan lebih boros listrik. Dampak berikutnya dari faktor daya yang rendah adalah peningkatan biaya operasional. Meskipun daya aktif yang dibutuhkan tetap sama, sistem dengan power factor rendah akan menarik daya total yang lebih besar dari sumber listrik. Artinya, perusahaan atau pengguna harus membayar lebih untuk listrik yang sebenarnya tidak semuanya digunakan untuk menggerakkan beban. Selain itu, beban yang lebih besar ini juga bisa mempengaruhi kapasitas instalasi listrik dan bahkan meningkatkan biaya pemeliharaan karena peralatan bekerja lebih keras dari seharusnya. Dampak serius lainnya adalah resiko peralatan listrik terbakar. Ketika faktor daya rendah, sistem menarik lebih banyak arus listrik untuk menghasilkan daya yang sama. Arus listrik yang lebih besar ini menyebabkan beban lebih pada kabel, trafo, dan komponen listrik lainnya. Hal ini meningkatkan suhu pada peralatan dan kabel yang dapat melebihi batas toleransi material hingga berpotensi menyebabkan kebakaran. Berikutnya, faktor daya yang rendah juga berdampak pada kapasitas sumber listrik. Ketika power factor rendah, arus listrik yang mengalir dalam sistem menjadi lebih besar untuk menghasilkan daya yang sama, daya aktif yang sama. Hal ini membebani sumber listrik seperti genset atau trafo, sehingga kapasitas efektifnya menurun.
Artinya, sumber listrik yang seharusnya bisa melayani lebih banyak beban, kini hanya mampu menangani sebagian kecil saja. Hal ini juga berlaku di rumah, di mana power factor yang buruk membuat MCB pada KWH PLN mencapai batas kapasitasnya lebih cepat. Meskipun daya aktif yang digunakan tidak bertambah, akibatnya terlihat tidak mampu lagi melayani beban tambahan, sehingga seolah-olah kapasitas listrik yang tersedia menurun. Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi daya reaktif ini? Caranya adalah dengan mengadu antara daya reaktif induktif dengan kapasitif. Bahasa sederhananya adalah menambahkan kapasitor pada sistem dengan power factor yang rendah. Cara instalasinya cukup mudah. Hubungkan kapasitor secara paralel dengan sumber listrik. Bagaimana kapasitor itu bisa memperbaiki power factor? Ceritanya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah garis vektor beban listrik bolak-balik. Berdasarkan segitiga daya, daya aktif merupakan nilai yang dihasilkan oleh beban resistif, sedangkan daya reaktif berasal dari beban kapasitif dan induktif. Daya aktif digambarkan garis horizontal, garis vertikal ke atas adalah daya reaktif beban induktif, dan garis vertikal ke bawah adalah daya reaktif beban kapasitif. Kondisi real biasanya didominasi kombinasi beban listrik adalah jenis resistif dan induktif. Penggambaran segitiga dayanya adalah sebagai berikut. Kemudian ketika dipasang kapasitor secara paralel pada sistem, maka segitiga dayanya adalah seperti berikut. Mengingat kembali, untuk arah vektor yang saling berlawanan menimbulkan operasi pengurangan pada dua vektor VAR induktif dan VAR kapasitif. Pengoperasian secara grafisnya seperti di samping ini. Nilai VAR akhir yang kita dapati adalah lebih kecil daripada sebelumnya, dan untuk VA-nya akan mengikuti kondisi ini atau menurun. Nah, itu saja rekan-rekan untuk hari ini. Untuk pembahasan lebih detail tentang cara memperbaiki power factor, bagaimana perhitungannya, dan limit-limitnya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.